月底啊，2个礼拜后开始实施。 Petugas mengingatkan warga untuk memakai masker karena 2 minggu kemudian denda akan dikenakan jika tidak mengenakan masker saat tidak bisa menjaga jarak sosial. 好啊，好啊，很好啊，预防别人，保护自己。我停车无介好停这种，即摆袂记查，我车顶有，结果袂记查，靠讲要来，都袂记查，安尼就无方便啦。摩的良善啊。嘿啊嘿啊，无是应该是爱治才对啦。 Seiring meredanya pandemi, gelombang pariwisata domestik meningkat tinggi. CECC mengatakan jumlah warga yang memakai masker saat ini kurang dari 30%. Selain itu, warga asing baru-baru ini yang diduga tertular di Taiwan juga menimbulkan keresahan. Wali Kota Tainan, Huang Weizhe, dalam upaya pencegahan terulangnya infeksi lokal, mewajibkan setiap orang di dalam ruang untuk memakai masker atau menjaga jarak sosial. Aturan ini akan diperkuat 2 minggu setelah waktu sosialisasi. 那将来如果更严格的要求说， 既要戴口罩，又要维持社交距离的话，我们也会遵循中央疫情指挥中心的这个要求。 Biro Kesehatan Tainan menyatakan bahwa saat ini sedang membahas area wajib masker seperti lift, bioskop, KTV, dan lain-lain. 2 minggu kemudian, pelanggar akan dikenakan denda 3.000 hingga 15.000 dolar Taiwan sesuai Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular dan diwajibkan untuk memperbaiki sikap dalam batas waktu yang ditentukan. Karyawan pabrik masker di distrik Xuejia, kota Tainan, mencuri hampir 9.000 masker dari tempat kerja. Mereka disergap polisi yang telah bersiap di lokasi bersama barang curiannya. 在昨天，我们现场当场有查获有95包的口罩，那另外我们再继续追查，还有查到81包，总共是176包的口罩，有8800片。 Pabrik masker medis ini menghasilkan sekitar 1 juta masker per hari. Belakangan ini mereka menemukan kekurangan jumlah masker dan melapor ke polisi. Di antara 5 pelaku, terdapat seorang siswa Malaysia. Ia mengatakan pandemi yang menyebabkan kekurangan masker di negaranya membuat dia turut serta dalam aksi ini. Kelima orang ini akan diusut lebih lanjut ke kantor kejaksaan Tainan dengan tuduhan mencuri. Taiwan bertambah 1 kasus COVID-19 dari Filipina pada tanggal 4. Hal ini membuat total kasus menjadi 476 kasus. Tetapi remdesivir untuk pengobatan dikabarkan tidak dapat diimpor ke Taiwan, sementara stok yang tersisa tinggal 54 dosis. Para petugas medis khawatir akan kesulitan dalam menghadapi pandemi domestik gelombang kedua di musim gugur dan dingin. Administrasi Makanan dan Obat-obatan menyatakan impor 1.000 dosis remdesivir tertunda karena diborong negara lain dan pemesanan 500.000 dosis oleh Amerika. Saat ini, Taiwan masih berusaha berkoordinasi dengan pabrik. Di sisi lain, tim peneliti David Ho baru-baru ini mengumumkan telah berhasil menemukan antibodi monoklonal untuk COVID-19 yang lebih efektif dari obat apapun. From 5 patients who were infected, we were able to obtain a very large number of monoclonal antibodies directed to the virus. David Ho menegaskan bahwa 1 dosis antibodi akan efektif selama 3 hingga 6 bulan dengan biaya hanya 50 dolar Amerika per dosis. Uji coba manusia akan diadakan pada bulan Oktober dan paling cepat bisa digunakan pada perempatan pertama tahun depan. Namun, para pakar mengingatkan bahwa virus tidak akan hilang, melainkan hadir dalam bentuk flu. Sebelum vaksin ditemukan, mereka menyarankan untuk rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak sosial, dan penerapan kehidupan baru untuk pencegahan pandemi. Biro Cuaca Pusat mencabut peringatan laut Taifun Hagupit pada tanggal 3 malam, tetapi Taifun masih membawa hujan lebat ke Taiwan. Pada waktu yang sama, seorang petugas PAM yang melakukan pekerjaan pengerukan di stasiun pompa pasien kota Taipei jatuh ke dalam air dan meninggal saat ditemukan. Penyebab kecelakaan masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Situasi bencana di kawasan tengah, Jalan Raya nomor 166 Desa Cuci, Kabupaten Ciai mengalami tanah longsor karena hujan dan sempat terputus. Pemda setempat segera mengirim peralatan untuk memperbaikinya. Sementara banjir juga terjadi di Jalan Temei dan Jalan Huiwen, Kabupaten Changhua. Banjir terdalam mencapai 30 cm.